Timur fajar cerah gemerlapkan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi samina wa ata'na. Alhamdulillahirabbil alamin bil haqqi wal mu'minin bi wa kafa billahi syaidan syada la ilaha illallah wa sallallahu muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-'amalata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya dengan berat. Lalu ditikulah amal itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Al-Ahzab ini. Alhamdulillah, disyukurkan oleh Allah, kita berkat rahmat, nikmat, karunia, dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Secara pribadi saya ucapkan syukur bisa bersilaturahmi kepada jamaah muslimun pada saat ini. Saya dari Kaitani, dari ujung utara maupun selatan, tapi takut tidak sampai namanya. Dan semuanya itu datang ke sini bukan karena saya Allah telah mengizinkan untuk bertemu dengan bapak-bapak, dan ternyata di sini bertemu dengan salah satu teman-teman saya, bertemu sesama tua. Yesus, teman-teman lain tuh ketika di Solo buat ketemu di sini. Itu semuanya kena izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tergerak kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau. Mudah-mudahan kita beliau ya yang menegakkan sunnah di akhir zaman, dan juga mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama bertakwa, meningkatkan takwa, terutama di kami pribadi. Usia sudah 63 tahun, sama dengan bapak-bapak itu yang kita. Siap-siap menerima SK Camat, Pak. Jadi yang waktu tua ini, marilah kita bersama makin memperkuat dan meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti yang muda tidak meningkatkannya, karena yang muda sekarang juga banyak juga dengan kondisi kehidupan bisa bagi Allah ya. Jadi mengajak keluarga kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti mengerjakan segala permintaan yang diperintahkan Allah kepada kita.
dan meninggalkan segala larangan yang diperintahkan Allah. Itu hakikat daripada takwa, dan melaksanakannya dengan hati ikhlas, bukan karena takut. Kalau mengenal kapal, meningkatkan dengan apa? Meningkatkan kapal dengan ikhlas, maka kita sebenarnya belajar ilmu agama, terutama belajar ilmu tauhid. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW pernah berkisah dicuplik dari hadis Bukhari Muslim riwayat Hudzaifah bin al-Yaman. Di suatu tempat pada Bani Fulan ada orang yang dipandang tak percaya. Orang itu dipuji-puji, alangkah tabahnya dia, alangkah cerdiknya, alangkah pandainya dia, dan berbagai macam pujian terhadap sosok itu. Namun dalam hati orang itu tidak terdapat iman, meski sebesar sebiji sawi. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya telah aku alami suatu masa ketika aku tidak peduli siapapun di antaramu yang akan aku baiat untuk menunaikan amanah. Jika dia seorang muslim, maka agamanya akan mengembalikan kepadanya. Saya tidak membahas tentang perjanjian yang baru ya. Tadi berita yang saya baca, memulai Indonesia termasuk nomor 9 dan pernah berbicara darurat alam, sehingga yang paling banyak mendapat dampaknya adalah anak-anak di daerah pedalaman terpencil. Akibatnya panen gagal, membawa dampak yang besar pada hak dasar anak-anak untuk mendapatkan salah satunya pendidikan. Ini kaitannya dengan amanah. Kalau orang yang memegang amanah tidak menjalankan secara benar, biasanya datang bahasa kita balik dengan berbalik. Nah, penggalan kisah itu mengandung pesan tentang amanah yang hilang dari diri seseorang karena tidak dilandasi iman, meski orang itu di hadapan umum tampak terpercaya, lalu menjadikan segalanya sebagai sosok yang akan sukses mengemban amanah atau menunaikan harapan masyarakat rakyat. Amanah tidak bisa dilepaskan dari iman. Al-amanah berasal dari kata am yang serumpun dengan kata iman, yakni kepercayaan. Kepercayaan salah satu sifat kami selain sidik adalah amanah, dipercaya, jujur, dipercaya. Salah satu juga kriteria para juga betul adalah amanah. Akuntabilitas dan akuntabilitas publik dan transparansi. Kalau dua ini tidak dijalankan, maka itu namanya tidak amanah. Akar sekaligus puncak dari iman ialah tauhid. Amanah dasar iman akarnya adalah tauhid, percayaan mutlak pada Allah yang Maha Esa. Jika amanah itu bersandingan iman dan iman berhulu dari mata air tauhid, maka yang mengalirlah amanah yang jernih, murni, asli, otentik. Tetapi sebaliknya, manakala amanah bersumber daripada ambisi dunia, maka amanah itu menjadi semu, palsu, menipu dan kotor. Amanah seperti itu, amanah yang kotor, sering bercampur dengan pencitraan, kebanggaan, kesombongan, keanehan, ketakaburan, dan akhirnya melahirkan penindasan. Hasilnya ketidakadilan. Hadirin rahimakumullah, amanah yang hanya dipikul di ujung kepala yang penuh ambisi, kepentingan pribadi, kepentingan melawan, kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis, imperialisme,
bahkan keserakahan dan berlaku jalim, minus ketulusan dan penghematan, bahkan tidak membawa keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan. Dilukiskan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang dicabut amanah itu dari hatinya. Bal al-amanah min qalbihi. Kulit luarnya melaksanakan amanah, tetapi jiwa dan hatinya jauh panggang dari hati. Kenapa? Sabda Rasulullah SAW bahwa sumber amanah itu ada di hati, dan hati itu tempat berseminya iman. Karenanya tiada amanah tanpa hati, dan hampalah hati tanpa iman. Karena di dalam imannya tidak ada tauhid, bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirun rahimakumullah, amanah letaknya bukan di kera lisan, meskipun disumpah di bawah kitab Al-Quran, tetapi dalam jantung, hati, dan perbuatan yang bersemikan ikhlas lillahi ta'ala, karena berumah iman dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang telah berikrar, bersumpah di hadapan kitab suci untuk memulaikan amanah dan senang dengan amanah itu, namun dalam prakteknya tidak benar-benar dijalankan, tidak bermuara di hati yang tulus dan tidak melandasi imannya. Lama-kelamaan amanah menyimpang, berbelok arah, dan makin jauh dari ikrar dan harapan semula. Amanah akhirnya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Itulah orang yang dicabut dan kehilangan amanah dari hati. Allah menyebut manusia yang ingkar dari amanah seperti itu sebagai sosok zaluman jahul, yakni orang yang zalim dan bodoh. Al-Ahzab 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina yahmilnaha Fakna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Barakallahu fiikum wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalu wa minkum ila wa tawinna wa sami'na Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa atii'u la'allakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirun rahimakumullah. Amanah yang telah diberikan hendaknya dijalankan dengan tulus dan dilandasi dengan iman dan akidah yang tidak dipengaruhi oleh pensi kedua. Jika kita melaksanakannya memang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang benar-benar itu. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 hal yang mana jika dia ada pada dirimu maka kamu tidak akan susah dan dunia tidak akan meninggalkan, yaitu menjaga amanah. Yang kedua, bicara jujur, berakhlak mulia, dan yang terakhir menjaga makanan. Hadis
hadis Imam Ahmad dalam Al-Musnad nomor 6614. Jadi balang yang ini Bang Bahari. Itu Bahari bahasanya bala, kalau ini bahasa sairnya adalah iklim perubahan cuaca yang sangat drastis. Kalau bahasa agama ini adalah bala itu turun atau bala bencana itu kalau pemimpinnya tidak memegang amanah. Yang kedua tidak jujur. Yang ketiga tidak berharap mulia. Kalau menjaga makanan ini hampir semuanya. Mudah-mudahan pemimpin kita di masa mendatang itu adalah dipilih dari orang yang jujur. Yang kedua bisa menjaga amanah. Yang ketiga menunjukkan perilaku yang mulia. Karena menjelang 2024 nanti pemilu ya, yang nanti pemimpin-pemimpin yang memperpanjangkan dirinya, ya hati-hati milih. Semoga Allah ini memberikan hikmah kepada kita semua dan memperbaiki amanah yang kita jalankan. Makanya pemimpin kita juga ya, sebagai pemimpin, sebagai atasan, sebagai kepala kantor, sebagai kepala keluarga, ayah dan para pemuda yang diberikan amanah oleh orang tuanya, anak-anak gitu ya. Jadi mari kita bersama-sama, termasuk saya juga sendiri, mari kita meningkatkan kejujuran, menjaga amanah, berhak mulia dan menjaga makanan. Marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Allahumma ighfir li muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.